Coba buka ajaran gereja manapun, orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M, saya bayar. Buka sekarang, kalau antum ketemu kita bayar 1 M, saya bayar. Buka sekarang, kalau antum ketemu kita bayar 1 M, saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu, dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru, menyebut 3 agama. Ini contoh ingin benar tapi caranya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada video kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan satu pemaparan dahsyat dari seorang ustadz muda yang tentu saja mengedukasi kita soal perayaan tahun baru dan juga perayaan Natal. Nanti kita akan dengarkan teman-teman sekalian seperti apa. Di mana dalam videonya ini dia katakan bahwa dia berani membayar 1 M jika ada dalam ajaran Kristen ketika perayaan ulang tahun atau mungkin mengucapkan selamat Natal langsung jadi Kristen. Jadi tentu saja tidak ada teman-teman sekalian. Mengucapkan selamat Natal itu berarti Anda menghormati orang lain, Anda menghargai orang lain, Anda beretika gitu ya. Bukan Anda langsung masuk Kristen, karena untuk menjadi seorang Kristen itu tidak segampang membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi janganlah kayak ngawur ajaran-ajaran di luar sana. Kemudian ada juga orang-orang yang memang goblok ya, terprovokasi ya dengan omongan-omongan ceramah-ceramah seperti itu, haram mengucapkan selamat Natal. Akhirnya mereka ikut-ikutan teman-teman sekalian. Jadi mereka termakan hoax ya dari para pengajar-pengajar palsu seperti itu. Nah, oleh karenanya saya mengajak kita untuk mendengarkan ustadz ini sangat berarti, ini sangat bagus untuk kita simak baik-baik, dan saya percaya teman-teman kalian akan diberkati melalui video ini. Berikut videonya. Akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih, ini yang antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk ke mana? Akidah, ibadah, atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya, dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita nggak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi, tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena nggak mengerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun, orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M, saya bayar. Nggak ada.
Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu. Dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru. Nyebut 3 agama. Nah, ini contoh. Ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Kalau sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Ayo jadi gak apa-apa, yang istiqomah. Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, jangan pakai kalender Masehi. Liburnya jangan hari Minggu, liburlah hari Jumat. Begitu istiqomah dong, konsisten. Kiai Hasyim Asy'ari dulu waktu melawan Belanda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, maka dia sama dengan Belanda. Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai duit gulden, gak mau itu duit Belanda. Kalau mau pajak ngambil beras, ambil di belakang rumah banyak. Mau ngambil pajak sapi, saya punya sapi. Tapi kalau saya bayar pajak pakai gulden, berarti saya sama dengan Belanda, mengakui gulden sebagai duit. Itu Belanda pakai jas, kiai nggak mau pakai jas. Belanda pakai celana, kiai pakai sarung. Belandanya pakai sarung, kiai pakai sendal kayu. Akhirnya sana pakai sepatu, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, kita ganti sendal kayu, pentolnya satu loh. Gitu dong kalau ngelawan, serius yang istiqomah. Jangan kayak sekarang Amerika kemana-mana pakai Rubicon. Amerika mana dia, tapi kamu kemana-mana pakai Rubicon, produksi Amerika. Loh gitu. Wong kita makan aja, saya minum air kelapa ini bisa dibuka karena pakai golok. Goloknya dari pir mobil buatan Jepang. Ini sedotannya buatan Cina. Ini kelengkengnya Thailand. Ini le mineral perusahaan Eropa. Tisu bikinan Cina. Anggure teko Hong Kong. Ayo, make-nya ini buatan Jepang, syutingnya buatan Jepang. Makanya kalau pengen yang murni ada sekarang apa? Kalau hujan mangapo, Oke, teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali. Kedua ustadz yang sudah berbicara, teman-teman sekalian, itu sangat mengejutkan dan juga membuat kita itu sebenarnya sadar ya. Kalau kita ada di pihak mereka yang suka mengharam-haramkan perayaan Natal, mengharamkan perayaan Tahun Baru, itu mereka seharusnya malu ya dengan mendengarkan ustadz seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang Kristen itu tidak cukup Anda hanya mengucapkan selamat Natal, dan Anda tidak akan jadi Kristen ketika Anda juga merayakan Tahun Baru. Karena apa teman-teman sekalian? Karena menjadi seorang Kristen itu syaratnya itu berat. Itu bukan hanya coba-coba, tapi harus dari hati. Mengenal tentang pencipta Anda, mengenal tentang juru selamat, dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Itu syarat jadi Kristen. Banyak orang Kristen tapi tidak mengerti tentang Tuhannya. Itu bukan Kristen, itu hanya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, itu KTP. Ya, Kristen tanpa pertobatan. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat bahwasanya ketika Anda mau masuk ke Kristen, itu Anda harus dibimbing dulu. Anda harus mengerti tentang Allah Tritunggal. Lalu Anda harus mengerti mengapa Allah harus menjadi manusia. Mengapa Allah harus mati secara manusia di atas kayu salib. Apa tujuan salib. Apa ganjaran di balik salib. Kemudian mengapa Anda harus percaya pada Yesus Kristus. Ya. Lalu mengapa ya Yesus Kristus itu rela mati untuk Anda. Itu semua harus Anda pahami gitu. Untuk menjadi seorang Kristen. Setelah Anda percaya kepada cara Tuhan yang sudah menyiapkan jalan untuk menuju surga. Ya,
maka Anda lagi harus membuktikan. Bukti bahwa Anda sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Anda harus dibaptis untuk penyucian segala dosamu. Artinya segala dosa kita lagi kita tanggalkan karena kita ikut mati. Karena di baptisan itu Anda masuk di dalam air, ketika Anda dicelupkan, ya, ditenggelamkan begitu. Ya, Anda ikut dikuburkan dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Anda dikeluarkan dari air, itu Anda ikut bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Anda menyerahkan hidup Anda seperti itu di lewat baptisan, maka Anda ya tidak lagi berhak atas dirimu. Iblis tidak berhak atas dirimu. Yang berhak atas diri kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang menyucikan dosa kita. Karena Alkitab katakan dalam Ibrani 9:22b, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Tuhan itu memberikan contoh kepada kita. Mulai dari manusia pertama, Tuhan mempersembahkan kurban untuk pengampunan dosa. Ada penumpahan darah ketika kulit binatang dikuliti, lalu kulitnya dijadikan pakaian Adam sama Hawa. Itu di situ sudah mulai ada penebusan dosa secara persembahan darah. Itu sebabnya ya, ada kurban-kurban gitu ya. Ada kurban setiap tahun, ada kurban setiap saat yang dilakukan oleh para nabi untuk penghapusan dosa, penghapusan salah di hadapan Tuhan. Nah, itu semua tidak sempurna. Maka Yesus Kristus datang untuk menyempurnakan itu. Makanya Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yesus Kristus menggenapi semua pekerjaan para nabi. Maka kurban-kurban itu kita sudah tidak lagi berikan. Kita tidak kurbankan binatang lagi, potong binatang lagi untuk pengampunan dosa. Karena darah Yesus Kristus itu adalah darah yang sempurna. Karena Yesus adalah putra Allah, domba Allah yang dipersembahkan untuk menghapuskan dosa dunia. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang dari teman-teman kita Muslim mereka kenal sebagai Isa Al-Masih. Walaupun Isa Al-Masih dengan Yesus berbeda, tapi mereka selalu samakan. Jadi teman-teman sekalian, barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ketika Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak akan masuk surga. Ini iman Kristen. Nah, jadi teman-teman sekalian, jika Anda mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Tahun Baru, itu Anda tidak secara otomatis masuk Kristen seperti yang diajarkan selama ini. Jadi Anda kena prank, kena hoax kata Ustadz tadi. Ya, para ustadz suka mengajarkan hal-hal hoax begitu kata Ustadz. Jadi kalau Anda mengkafirkan itu, ikuti kata Ustadz yang sudah tua tadi atau kiai tadi yang katakan bahwa Anda juga tidak boleh belanja di mall di hari Natal karena banyak diskon. Kemudian Anda tidak perlu pakai mikrofon, Anda tidak perlu pakai toa, Anda tidak perlu pakai HP. Anda juga bila perlu naik haji jangan pakai pesawat. Karena itu buatan kafir. Ya bisa dong pakai onta atau apalah ya. Bisa. Nah, jadi harus istiqomah kata ustadznya tadi. Kalau Anda mengharamkan itu, ya kamu haramkan semua. Anda juga jangan libur di kalender Masehi itu. Jangan liburnya hari Minggu tapi di hari Jumat. Ya, sanggupkah Anda melakukan itu? Makanya mari ya, buat teman-teman saya yang Muslim, mari kita menjaga toleransi, mari kita menjaga kebersamaan yang ada di Indonesia. Ya, kita junjung tinggi nilai kasih. Kita ini sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita sama manusia. Kita harus beretika, kita harus bisa menghargai, kita harus bisa ya berinteraksi, beradaptasi kepada lingkungan di mana kita berada. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.